Bioremediasi merupakan penggunaan mikroorganisme untuk mengurangi polutan di lingkungan. Saat bioremediasi terjadi, enzim-enzim yang diproduksi oleh mikroorganisme akan memodifikasi polutan beracun dengan mengubah struktur kimia polutan. Peristiwa ini disebut dengan biotransformasi. Pada banyak kasus, biotransformasi berujung pada biodegradasi. Saat polutan beracun terdegradasi, strukturnya menjadi tidak kompleks dan akhirnya menjadi metabolit yang tidak berbahaya dan tidak beracun seperti air dan karbon dioksida. Sejak tahun 1900-an, orang-orang sudah menggunakan mikroorganisme untuk mengolah air pada saluran air. Saat ini, bioremediasi telah berkembang pada perawatan limbah buangan yang berbahaya seperti senyawa-senyawa kimia yang sulit untuk degradasi, yang biasanya dihubungkan dengan kegiatan industri yang termasuk dalam polutan-polutan ini diantaranya yaitu logam-logam berat seperti merkuri, strontium, dan kadmium. Kemudian ada petroleum hidrokarbon dan senyawa-senyawa organik terhalogenasi seperti pestisida, herbisida, CFC, dan lain-lain. Banyak aplikasi-aplikasi baru menggunakan mikroorganisme untuk mengurangi polutan yang sedang diuji cobakan. Bidang bioremediasi saat ini telah didukung oleh pengetahuan yang lebih baik mengenai bagaimana polutan dapat didegradasi oleh mikroorganisme, identifikasi jenis-jenis mikroba yang baru dan bermanfaat, dan kemampuan untuk meningkatkan bioremediasi melalui teknologi genetik. Teknologi genetika molekuler sangat penting untuk mengidentifikasi gen-gen yang mengkode enzim yang terkait pada bioremediasi. Karakteristik dari gen-gen yang bersangkutan dapat meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana mikroba-mikroba memodifikasi polutan beracun menjadi tidak berbahaya. Strain atau jenis mikroba rekombinan yang diciptakan di laboratorium dapat lebih efisien dalam mengurangi polutan. Mikroorganisme rekombinan yang diciptakan dan pertama kali dipatenkan adalah bakteri pemakan minyak. Bakteri ini dapat mengoksidasi senyawa hidrokarbon yang umumnya ditemukan pada minyak bumi. Bakteri tersebut tumbuh lebih cepat jika dibandingkan bakteri-bakteri jenis lain yang alami atau bukan yang diciptakan di laboratorium. Akan tetapi penemuan tersebut belum berhasil dikomersialkan karena strain rekombinan ini hanya dapat mengurai komponen-komponen berbahaya dengan jumlah yang terbatas. Strain ini pun belum mampu untuk mendegradasi jenis komponen-komponen molekuler yang lebih berat yang cenderung bertahan di lingkungan. Jenis-jenis bioremediasi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada biostimulasi. Nutrien dan oksigen dalam bentuk cair atau gas ditambahkan ke dalam air atau tanah yang tercemar untuk memperkuat pertumbuhan dan aktivitas bakteri remediasi yang telah ada di dalam air atau tanah tersebut. Kedua, ada bioaugmentasi. Mikroorganisme yang dapat membantu membersihkan kontaminan tertentu ditambahkan ke dalam air atau tanah yang tercemar. Cara ini yang paling sering digunakan dalam menghilangkan kontaminasi di tanah atau air yang tercemar. Namun, ada beberapa hambatan yang ditemui ketika cara ini digunakan. Sangat sulit untuk mengontrol kondisi situs yang tercemar agar mikroorganisme dapat berkembang dengan optimal. Para ilmuwan juga belum sepenuhnya mengerti seluruh mekanisme yang terkait dalam bioremediasi dan mikroorganisme yang dilepaskan ke lingkungan yang asing, kemudian sulit untuk beradaptasi. Yang terakhir ada bioremediasi intrinsik. Bioremediasi jenis ini terjadi secara alami di dalam air atau tanah yang tercemar. Pada masa yang akan datang, mikroorganisme rekombinan dapat menyediakan cara yang efektif untuk mengurangi senyawa-senyawa kimiawi yang berbahaya di lingkungan kita. Bagaimanapun, pendekatan-pendekatan itu membutuhkan penelitian yang hati-hati berkaitan dengan mikroorganisme rekombinan tersebut. Apakah efektif dalam mengurangi polutan, dan apakah aman saat mikroorganisme itu dilepaskan ke lingkungan?